Selamat datang di RBG Ruang Berbincang. Ya. Terima kasih. Nah, jadi RBG ini atau Ruang Berbincang adalah podcast Pengadilan Negeri Sinjai yang akan membahas mengenai peradilan di bawah Mahkamah Agung, hukum, lalu stakeholder dan pihak-pihak terkait dengan Pengadilan Negeri Sinjai. Nah, tema kita hari ini adalah kepemimpinan dan sepertinya kurang lengkap rasanya kalau kita tidak menghadirkan pemimpin dari Pengadilan Negeri Sinjai, yaitu Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, Bapak Agung Nugroho Suryo Sulistyo SHMH. Selamat pagi Bapak. Terima kasih. Ya. Bapak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Nah, di pagi hari ini Pak, jadi program podcast PN Sinjai ini yang berjudul RBG ini kan akan membahas mengenai kepemimpinan, seperti itu ya Bapak ya. Sebelum kita mulai topik pada pagi hari ini, bisa nggak Bapak mungkin menceritakan mengenai profil Bapak selama berkarir? Baik, nama saya Agung Nugroho Suryo Sulistyo, sarjana hukum magister humaniora. Saya lahir di Pasuruan, Jawa Timur tanggal 7 Februari tahun 1976. Dan pendidikan terakhir saya untuk S1 di Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2000, kemudian untuk S2 di Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang, jurusan Hukum Bisnis. Sedangkan karir di Mahkamah Agung dimulai dari sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Pasuruan tahun 2002 sampai dengan 2005. Kemudian hakim di Pengadilan Negeri Maumere, Nusa Tenggara Timur tahun 2005 sampai 2008. Kemudian hakim di Pengadilan Negeri Menggalang, Lampung tahun 2008 sampai 2011. Kemudian di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tahun 2014 sampai 2011 sampai 2014. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro 2014 sampai 2018 dan terakhir di Pengadilan Negeri Sinjai sebagai wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tahun 2018 sampai 2019 dan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tahun 2019 sampai dengan sekarang. Baik. Nah, seperti itu ya profil dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai. Nah, kita langsung saja masuk Pak mengenai Bapak ini kan mungkin dari dulu apakah memang bercita-cita untuk menjadi seorang hakim Pak? Sejujurnya saya tidak pernah bercita-cita jadi hakim. Sejak kecil saya itu bercita-cita ingin menjadi seorang guru atau pendidik atau dosen lah seperti itu. Namun seiring waktu pada saat saya SMA saya sudah mulai senang dengan pelajaran sejarah, kemudian hukum, dan pada saat saya masuk di perguruan tinggi juga sudah mulai mempelajari dan senang dengan pelajaran filsafat. Filsafat. Ya, dari situ kemudian saya baru menyadari bahwa Fakultas Hukum itu ternyata sangat luas cakupannya, dan kemudian pada saat tahun 2000 saya pernah melamar di waktu itu masih Departemen Kehakiman untuk calon hakim, namun tidak berhasil, dan baru 2001 saya mengikuti untuk kedua kalinya dan baru berhasil. Dan selanjutnya saya sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang saya bertugas atau berkarya di Mahkamah Agung. Baik. Jadi memang sebenarnya cita-citanya guru ya Pak awalnya ya? Ya, guru atau dosen, Baik. khususnya dosen. Baik, tapi memang yang namanya takdir ya Pak ya, memang sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang hakim dan sekarang berdinas di Pengadilan Negeri Sinjai seperti itu ya Pak ya? Siap, ya. Sebagai seorang ketua. Nah, lalu Pak, apa perbedaan saat Bapak awal menjadi seorang hakim Pak? Dulu saat dilantik atau saat menjadi seorang calon hakim dan sekarang saat Bapak sudah menjadi ketua, perbedaan apa yang paling mendasar? Ya baik, jadi pada saat pertama kali saya jadi hakim, pemikiran kita adalah bahwa kita harus menguasai hukum acara, ya. Betul. Jadi kita bersidang itu harus mengerti
tata cara persidangan, tata tertib persidangan, kemudian juga bagaimana membuat putusan dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau menjadi pimpinan kita tidak hanya sekedar berbicara tentang persidangan, betul. tetapi juga kita memimpin satu institusi atau satu satker, yaitu pengadilan ini, yang mana di situ membawai ada kepanitraan, ada kesekretariatan, dan dari bagian-bagian tersebut misalnya di kepanitraan itu ada layanan-layanan seperti kepanitraan muda hukum. Di sana kan ada layanan untuk masyarakat tentang surat keterangan dan sebagainya. Jadi artinya cakupannya sangat luas untuk kepemimpinan itu. Betul sekali. Lalu Pak, untuk kesejahteraan hakim sendiri Pak, apakah ada perubahan atau sama saja dari dulu hingga sekarang? Kalau untuk kesejahteraan hakim jelas banyak perubahan antara zaman saya awal menjadi seorang hakim tahun 2005 dengan dibandingkan dengan sekarang. Jadi dulu kalau saya sampaikan bahwa dulu gaji kami itu kalau tidak salah sekitar dengan tunjangan hakimnya itu 2.150.000. Jadi kalau tidak salah itu dulu tunjangan hakim itu waktu golongan 3 itu 650.000 kalau tidak salah, itu tahun 2005 ya. Jadi total kita menerima sekitar 2.150.000 dan itu pun pada saat itu tidak ada seperti sekarang misalnya untuk tunjangan kemahalan dan sebagainya. Jadi seluruh Indonesia pada saat itu kecuali Papua kalau tidak salah ya itu sama gajinya pada saat itu. Nah kalau sekarang ini kesejahteraannya sudah semakin ditingkatkan, kemudian juga kita juga mengenal yang namanya tunjangan kemahalan. Betul sekali Pak. Baik, lalu tadi kan ada beberapa daerah ya Pak ya, tadi di NTT, di Sumatera, dan juga ada di Pulau Sulawesi. Ada pengalaman berkesan Pak di setiap, atau mungkin secara general pengalaman yang paling Bapak ingat hingga sekarang menjabat? Ya memang pada saat saya menjelang menjabat menjadi seorang hakim, bisa dikatakan saya ini belum pernah kemana-mana selain Pulau Jawa dan Madura dan Bali. Betul. Nah kemudian pertama kali diangkat sebagai hakim itu di Nusa Tenggara Timur, atau tepatnya di Pengadilan Negeri Maumere tahun 2005 ya. Betul. Dan kemudian setelah itu mutasi ke Lampung ya, ke Benggala, dan Jawa Timur 2 kali, kemudian ke Sulawesi Selatan. Nah itu baru saya menyadari bahwa yang pertama Indonesia itu ternyata wilayahnya sangat luas. Betul sekali. Dan yang kedua bahwa Indonesia itu ternyata adalah wilayahnya sangat cantik ya, dan juga sangat kaya. Betul. Jadi dengan kita bertugas di beberapa daerah, akhirnya ini menimbulkan rasa cinta tanah air kita terhadap negara kita. Betul. Yang kita sebagai orang Indonesia harus bersyukur bahwa kita dianugerahi Tuhan ini dengan kekayaan alamnya, keindahan, dan kemudian juga yang terpenting adalah keramah tamahan dari masyarakat seluruh Indonesia yang pernah kami bertugas di sana. Ya. Bertugas ya. Baik. Lalu Pak, selanjutnya adakah culture shock atau kebudayaan di daerah, terutama di Sinjai Pak, yang Bapak merasa kaget bahwa ternyata sangat berbeda dari daerah saya sebelumnya, seperti itu? Kalau untuk di Sinjai, jujur saja saya pada saat masuk di sini, awalnya kan saya itu kan belum pernah ke Pulau Sulawesi ya. Betul. Apalagi di Sulawesi Selatan, khususnya Sinjai, Kabupaten Sinjai. Nah, alhamdulillah ketika saya masuk di Kabupaten Sinjai ini, saya tidak merasakan culture shock tadi itu. Betul. Karena saya merasa masyarakatnya secara culture juga hampir sama dengan di daerah. Sama ya Pak ya? Ya maksudnya hampir sama itu dalam artian ya, kalau kita lihat keramah tamahannya, kemudian juga setuju Pak, kekerabatannya dan sebagainya. Jadi akhirnya kita dengan cepat bisa menyesuaikan diri, dan alhamdulillah bisa diterima sebagai bagian dari masyarakat di Kabupaten Sinjai. Betul. Baik.
Lalu itu kan mengenai Sinjai dan juga pengalaman Bapak ya. Lalu apakah betul ini adalah Pengadilan Negeri Sinjai adalah tempat pertama Bapak menjabat sebagai struktural? Betul ya. Jadi memang sejak saya jadi calon hakim di Pengadilan Negeri Pasuruan sampai dengan menjadi hakim di Pengadilan Negeri Bojonegoro. Nah setelah itu baru di Pengadilan Negeri Sinjai ini saya menjadi struktural, tepatnya menjadi wakil ketua Pengadilan Negeri Sinjai tahun 2018 sampai 2019 dan menjadi ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Baik. Lalu hal baik atau apa kesan dan pesan selama di Pengadilan Negeri Sinjai, atau mungkin Bapak ingin menceritakan selama berdinas di sini, adakah pengalaman yang ingin Bapak ceritakan kepada para penonton setia RBG? Silahkan. Ya baik, jadi saya sangat bersyukur bahwa saya bisa ditempatkan di Pengadilan Negeri Sinjai. Karena sebagai struktural ya tentunya ya, ini kalau sebelumnya sebagai fungsional atau sebagai hakim, di sini sebagai struktural, saya katakan beruntung karena saya masuk di daerah yang etos kerja dari masyarakatnya itu sangat tinggi. Jadi masyarakat Sulawesi Selatan khususnya masyarakat Kabupaten Sinjai ini mempunyai etos kerja yang tinggi, sehingga saya bahkan kemudian mendengar bahwa Pengadilan Negeri Sinjai ini sebelumnya di tahun 2015 kalau nggak salah itu sudah pernah meraih ISO tentang pengadilan ini pernah mendapat ISO dari lembaga internasional. Kemudian juga bahkan Pengadilan Negeri kelas 2 pertama di Sulawesi Selatan dan Barat yang pernah meraih akreditasi A-Excellent. Bahkan ini yang perlu kami sampaikan bahwa akreditasi tersebut diperoleh tahun 2016. Jadi yang perlu kami sampaikan bahwa akreditasi ini memang pertama kali itu baru ada di 2016. Jadi Pengadilan Negeri Sinjai ini dari awal sebelum saya datang kemari, ini merupakan pengadilan yang mempunyai satu prestasi yang sangat membanggakan. Ya, sehingga kemudian pada saat kami datang, ini kemudian Mahkamah Agung mempunyai beberapa program, antara lain berkaitan dengan sidang perdata secara ekor, kemudian ada era terang dan sebagainya, kemudian persidangan pidana secara elektronik. Jadi kemudian dari sana ternyata kita tidak mengalami hambatan dikarenakan memang modal utama dari Pengadilan Negeri Sinjai ini adalah SDM-nya. Betul. Jadi SDM-nya sangat bagus, sehingga kemudian alhamdulillah Pengadilan Negeri Sinjai ketika kita ada program-program seperti yang saya sebutkan tersebut, kita tidak kesulitan. Bahkan ini perlu kami sampaikan bahwa di awal kami menjadi pimpinan itu di bulan Juni tahun 2019 saya jadi pimpinan, tanggal 18 Juni dilantik ya. Nah itu di bulan Juli ada pengumuman era terang, ya, surat keterangan elektronik itu yang dirilis oleh Mahkamah Agung, Dirjen Badilum. Bahkan Pengadilan Negeri Sinjai itu pernah menjadi nomor 1 untuk era terang seluruh Indonesia. Wih, sangat membanggakan sekali ya Pak ya. Membanggakan. Itu yang makanya saya sampaikan bahwa itu pada tahun berapa Pak? 2019. Awal pertama kali era terang di launching itu, kemudian Pengadilan Negeri Sinjai adalah pengadilan negeri yang paling banyak menggunakan era terang. Ya, bahkan bisa lebih dari pengadilan di tempat lain seperti di Pulau Jawa dan kota-kota besar lain. Wah, sangat membanggakan sekali ya Pak ya. Dan ini perlu kami sampaikan bahwa ini berkat kerjasama dari kita semua. Betul. Ya, jadi SDM-nya memang sejak awal jauh sebelum kami datang kemari memang sudah sangat kompak seperti sudah itu. Sangat bagus ya. Betul. Untuk SDM-nya. Jadi kita tidak kesulitan dan alhamdulillah program-program dari pusat maupun dari Pengadilan Tinggi Makassar itu bisa kita laksanakan dengan baik. Baik, berarti itu tadi benar-benar PN Sinjai itu sebelum dan sesudah Bapak menjabat itu memang sudah mempunyai akreditasi yang bagus ya Pak ya, dan juga program-programnya juga
Sejak unggul saya di seperti sini, itu. Sebelum saya di sini memang. Betul sekali. Nah, itu kan tadi adalah kesan Bapak. Lalu ada Pak hambatan atau mungkin problematika yang Bapak hadapi selama ingin mengembangkan lagi, karena kan PN Sinjai ini sudah baik dari awal, tapi kan pasti kita ingin selalu bertumbuh dan menjadi lebih baik lagi. Lalu di tengah-tengah itu ada nggak sih Pak hambatan yang mungkin menjadi sedikit menjadi hal yang harus kita kembangkan lagi di kedepannya? Ya, kalau hambatan tetap ada dan pasti ada ya, karena pada saat kami menjadi pimpinan, saya dilantik sebagai ketua pengadilan negeri Sinjai. Ini perlu kami sampaikan bahwa hakim itu hanya tinggal 3. Betul. Jadi 1 ketua dan 2 hakim anggota. Mungkin kalau Bapak berkenan disebutkan mungkin Bapak hakimnya Ya, atau mungkin pada saat itu saya sebagai ketua pengadilan negeri Sinjai, terus hakim anggotanya waktu itu Pak Tri Dharma Putra, sarjana hukum, sekarang beliau di Pengadilan Negeri Bondowoso, dan Pak Andi Muhammad Amin AR, sarjana hukum, sekarang beliau menjadi hakim di Pengadilan Negeri Bulukumba. Betul. Nah itu hakim tinggal 3. Kemudian problem yang lain, walaupun SDM Pengadilan Negeri Sinjai itu sangat bagus, namun kami masih menemukan adanya ego sektoral. Jadi dalam konteks tertentu ini memang terkadang ada bagian-bagian tertentu yang kita harus persamakan persepsi sehingga tidak terjadi yang namanya ego sektoral. Betul. Karena kita bekerja itu dari awal sampai dengan akhir, dari PTSP sampai dengan pimpinan, dan kembali lagi ke PTSP untuk kemudian ini menjadi satu tindak lanjut dari awal sampai akhir. Ini memerlukan satu kerjasama yang baik. Betul. Ya. Jadi memang kemarin itu sempat hambatannya adalah masih kita temukan ada beberapa bagian yang masih ada ego sektoral. Betul. Baik, itu adalah tadi hambatan yang dialami oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai. Lalu mungkin kita akan lanjut ke yang lebih santai seperti itu ya Pak ya, mengenai Sinjai itu sendiri. Tadi kan Bapak sudah sekitar 3 tahun ya? 3 tahun 6 bulan. Wah, sudah cukup lama. Pasti sudah mengenal Sinjai lebih dalam lagi ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan Sinjai itu, apakah ada wisatanya, makanan khasnya, atau seperti apa Pak? Silakan. Baik, jadi pada saat awal saya datang ke Pengadilan Negeri Sinjai atau bertugas di Kabupaten Sinjai ini, saya sempat mendapat informasi bahwa Kabupaten Sinjai ini adalah daerah yang identik dengan daerah laut atau perikanan. Ya. Tapi ketika saya masuk ke bertugas di Pengadilan Negeri Sinjai, saya baru tahu bahwa Kabupaten Sinjai ini ternyata tidak hanya berkutat pada laut saja atau pantai saja, tetapi juga ada daerah-daerah pegunungan dan sebagainya. Bahkan di sini juga sangat subur pertaniannya ya, menghasilkan produk-produk unggulan, bahkan termasuk salah satu diantaranya adalah kopi. Kopi Sinjai ya, kopi di Kecamatan Borong, kemudian di Sinjai Borong ya Kecamatan Sinjai Barat dan sebagainya, itu juga ada kopi. Artinya itu kan tanaman-tanaman yang memang hanya bisa atau bagus ditanam di daerah yang dataran tinggi seperti itu ya. Betul. Jadi kekayaan alam Kabupaten Sinjai ini meliputi laut, gunung ya, kemudian juga di sini juga banyak tempat-tempat wisata ya. Di sini kalau di kota itu ada Benteng Balang Nipa, kemudian masih di kota itu ada peninggalan berupa Bukit Batu Gojen, itu peninggalan purbakala ya, seperti itu ya, berupa menhir itu kalau nggak salah, itu menhir atau dolmen ya. Kemudian di dekat-dekat kota itu ada namanya daerah Tongke-Tongke ya, Tongke-Tongke mangrove. Oh iya, saya pernah ke situ Pak, bagus sekali memang itu ya. Iya. Hutan mangrove. Kemudian di beberapa daerah seperti di Kecamatan Sinjai Borong itu ada namanya hutan rakyat ya, Tahura namanya, Taman Hutan Rakyat Abdul Latif namanya. Kemudian juga di beberapa kecamatan seperti di Telulimpoe, kemudian di Sinjai Barat itu ada beberapa air terjun ya. Betul. Jadi artinya tempat wisata juga sangat banyak di. Sangat banyak sekali, betul sekali Pak. Lalu Bapak sendiri kan tadi sudah banyak sekali, ada Pak makanan
favorit yang sepertinya kalau nanti Bapak mungkin akan pindah tugasnya Pak, boleh tahu Pak, apakah benar saya dengar-dengar Bapak ini akan TPM ke tempat yang baru Pak? Ya, kebetulan kemarin tanggal 8 September Iya. saya masuk TPM, jadi insya Allah akan mutasi ke Pengadilan Negeri Gresik. Gresik ya Pak ya, oke. Lalu mungkin nanti kalau Bapak pindah ya ke Gresik gitu seperti itu, ada nggak yang dikangenin dari Sinjai Pak? Mungkin makanannya atau tempat-tempat lain ya? Banyak ya, jadi boleh, yang dikangeni ya pertama ya tentu teman-teman yang ada di Pengadilan Negeri Sinjai ini sangat dikangeni karena ini adalah keluarga saya ya. Di sini perlu saya sampaikan bahwa rasa kekeluargaannya itu sangat tinggi ya. Jadi kita sudah seperti saudara. Kemudian makanannya juga enak, termasuk makanan laut di sini ikannya sangat murah dan bagus ya. Kemudian juga yang mungkin kalau di Pengadilan Negeri Sinjai ini orang kantor sudah paham semua. Apa yang saya senangi di sini yaitu adalah kopi borong ya. Jadi kopi. Setiap hari saya harus ngopi ya. Ngopi ya Pak. Ya. Kalau nggak ngopi gimana nih Pak rasanya? Ya kebetulan kalau nggak ngopi ya agak macet pikiran. Jadi Bapak ini adalah kopi person ya Pak ya? Ya seperti ini ya. Ini adalah kopi borong ini ya. Nah kalau saya teh. Saya minum ini. Saya teh. Ini kopi yang sangat mantap. Langsung dari Sinjai Borong Pak itu? Ya, dari Sinjai Borong. Harus menjadi oleh-oleh khas itu Pak ya sebenarnya. Kebetulan kalau saya pulang Jawa ini memang selalu menjadi oleh-oleh untuk saya bawa ke Jawa. Ke Jawa. Ya. Lalu Pak ada hobi untuk Bapak atau yang Bapak sedang kembangkan selama di Sinjai ini Pak? Hobi yang sedang Bapak suka? Kalau hobi saya kebetulan saya suka bersepeda. Wah. Dan ini kebetulan alhamdulillah sebenarnya bukan saya ya, tapi teman-teman di sini sudah mendirikan klub sepeda. Oh iya. Klub sepeda apa ya, Pak? Namanya Community Bike PN Sinjai. Oh kebetulan ini apa namanya pemerasarannya adalah yang mendirikan ini adalah teman-teman PN Sinjai yang ada di sini ya, bisa saya sebut salah satunya adalah Pak Samsul Rizal Rashid salah satunya. Beliau ini yang merancang sampai dengan logo dan kaosnya juga. Betul. Kebetulan tim Soulmate kita juga Pak Rizal Pak. Nah, ya. Beliau ini adalah multi talent Pak. Ya, multi talent, benar sekali. Ya. Oke. Tadi mengenai hobi dan lain sebagainya sepertinya sangat seru sekali ya Pak. Pasti saat nanti Bapak sudah TPM ke PN Gresik seperti itu ya Pak ya. Pasti banyak hal yang akan dirindukan dari Sinjai, terutama Pengadilan Negeri Sinjai, termasuk orang-orang dan keluarga yang ada di sini ya Pak ya. Iya, betul sekali karena memang untuk pertama kalinya saya jadi pimpinan dari Pengadilan Negeri Sinjai, sehingga saya mendapatkan banyak ilmu, mendapatkan banyak pengalaman dalam di Pengadilan Negeri Sinjai. Baik Pak, karena waktu sudah menunjukkan kepada closing, jadi kita memang mungkin harus mengakhiri topik hari ini. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti mungkin kita bisa berjumpa lagi di podcast-podcast yang akan datang seperti itu ya Pak ya. Terima kasih sudah menjadi bintang tamu spesial perdana ya. Ini adalah podcast perdana RBG Pengadilan Negeri Sinjai dan sangat menginspirasi sekali Pak. Terima kasih telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Terima kasih dan sukses selalu untuk RBG Kabupaten, untuk Pengadilan Negeri Sinjai. Amin. Terima kasih. Oke, cukup segitu saja podcast hari ini. Semoga kita bisa bertemu di podcast selanjutnya. Bye bye.